Selamat pagi Bapak Ibu, apakah suara kami dapat terdengar dari Bandiklat DIY? Jelas. Jelas. Kami hari ini ke Panitia Terdengar, Pak. Matur nuwun. ke Panitia dulu sebelum Itu ya, kalau yang terlalu Izin Bapak Ibu sekalian, karena sudah cukup siang, acara kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa bersama dalam acara sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2026 di Badan Diklat DIY. Kami ucapkan selamat datang khususnya kepada Bapak Ibu mentor dalam rangkaian pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan hadir Bapak Ibu Kepala UPD di lingkungan Pemda DIY dan juga di lingkungan Kabupaten Kota di DIY pada acara di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara di pagi hingga siang nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan kemanfaatan. Berdoa kita mulai. Cukup? Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
Yang kami hormati Ibu Amin Purwani SH.MECDEP selaku Kepala Badan Diklat DIY. Selamat pagi Bu Amin. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD dari berbagai perangkat daerah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Budiarti SEMSI, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Sosiokultural. Selamat pagi Bu Budi. Selamat pagi Bu Diana, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2026. Sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026 secara daring. Ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap ketugasan Bapak Ibu mentor di dalam nantinya mendampingi dan juga mengawasi serangkaian agenda pelatihan dan juga penugasan yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu peserta pelatihan. Dan bagi Bapak Ibu mentor yang mungkin sudah pernah mendampingi peserta pelatihan serupa sebelumnya, ini kami mohon untuk menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian, pelatihan PKA Angkatan 1 tahun 2026 kali ini terdiri dari peserta sebanyak 40 orang dengan rincian dari Pemda DIY 20 orang, dari pemerintah Kabupaten Sleman 10 orang, dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 4 orang, dari pemerintah Kabupaten Bantul 1 orang, dan dari pemerintah Kota Yogyakarta 5 orang. Sedangkan peserta sosialisasi hari ini adalah atasan langsung peserta pelatihan PKA Angkatan 1 tahun 2026. Kami berharap bahwa tata kelola pelatihan agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh peserta maupun mentor sesuai dengan ketugasan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar dari kami. Berikutnya akan disampaikan sambutan pengarahan oleh Ibu Kepala Badan Diklat DIY. Kepada Ibu Amin Purwani kami persilahkan. Matur nuwun Bu Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu mentor yang hadir secara daring, baik dari Bunda DIY, dari Kabupaten Kota se-DIY, kebetulan ini DIY semua nih, untuk angkatan pertama, dan juga Bu Budi dan Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua apa kabar? Kayaknya kita sudah kenal semua berarti ya. Dan sebagian besar mungkin betul yang disampaikan oleh Bu Riana tadi bahwa Bapak Ibu semua sudah pengalaman untuk sebagai mentor. Mungkin hanya 1-2 pejabat yang baru menjabat DPT mungkin ya. Ini yang mungkin bisa jadi baru pertama kali ini jadi mentor untuk pelatihan administrator ya. Dan Bapak Ibu, yang pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita sampai dengan hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu diparingi sehat walafiat dan sukses untuk semuanya. Amin. Dan alhamdulillah kabar baik juga tadi dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nanti secara detail dan secara teknis akan disampaikan oleh Bu Budi terkait dengan ketugasan mentor kali ini. Mungkin ada beberapa hal perubahan yang nanti akan disampaikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi mentor, sebagian itu masih sama, tapi ada beberapa sebagian kebijakan yang berubah untuk mulai tahun 2026 nih. Tapi apapun itu, kami berharap bahwa
Bapak Ibu untuk menyediakan atau meluangkan waktu untuk para peserta yang dimentori oleh masing-masing Bapak Ibu semua, agar nanti semua pelaksanaan, kan ini sebenarnya sudah dimulai, nggih. Sudah dimulai untuk apa namanya angkatan 1 ya, PKA angkatan 1 ini sudah dimulai. Kami berharap Bapak Ibu bisa aware kepada semua peserta, kepada para pejabat administratornya masing-masing yang mengikuti angkatan 1 ini, agar semua proses berjalan lancar, baik itu secara administrasi maupun secara ketugasan, karena memang ada ketugasan yang harus dilakukan dan harus selesai. Jadi tidak hanya sekedar kemudian memenuhi kewajiban administrasi absen misalnya gitu, tetapi teman-teman semua akan mendapatkan tugas untuk membuat sebuah semacam aktualisasi yang nanti itu dihabituasikan atau kemudian diimplementasikan di kantornya masing-masing sesuai dengan ketugasannya. Dan ini nanti juga akan diseminarkan 2 kali ya, pada saat rancangan dan kemudian nanti pada saat setelah aktualisasi sebagai laporan akhir. Ya, jadi kami berharap Bapak Ibu semua untuk apa namanya dijalin komunikasi secara intens gitu ya. Kalau dilala peserta niki kok ya ora konsultasi gitu, boleh Bapak Ibu yang jawil kemudian tekan ngendi opo wae gitu ya. Jadi jangan ditumpuk di belakang gitu. Jangan ditumpuk di belakang karena memang milestone-nya harus dilalui. Jadi monggo nanti juga pasti akan membentuk tim efektif Bapak Ibu semua untuk bisa ikut memantau dan merenahke gitu ya, merenahke teman-teman peserta administrator ini. Nah, nanti pada saat proses berjalan, karena ini waktunya cukup panjang, kami berharap kalau ada beberapa perubahan segera dikomunikasikan dengan kami. Jadi kan ini semua berproses ya, jadi kalau harapannya para peserta yang mengikuti ini tidak kemudian dimutasikan gitu, biar bisa tuntas dan kemudian manfaatnya betul-betul dirasakan. Kalaupun itu menjadi tinggalan itu ya tuntas selesai kemudian bisa dikerjakan oleh penerusnya gitu ya, atau di unit kerjanya. Nah, kalaupun kemudian dilalah yang berpindah itu adalah Bapak Ibu mentor, kami juga berharap untuk bisa dikomunikasikan dengan kami, apakah itu waktunya cukup untuk dan ganti mentor, ataukah kemudian mohon untuk tetap mentor sampai dengan selesai meskipun Bapak Ibu para mentornya ada yang kemudian tidak tugas misalnya seperti ini. Jadi hal-hal ini Bapak Ibu yang menjadi ketugasan kami di Badan Diklat ya, untuk kemudian memfasilitasi atau sebagai penyelenggara untuk diklat manajerial mulai dari PKP, PKA dan PKN 2, juga untuk pendidikan dasar kayak latar, juga untuk teknis fungsional dan sosiokultural, itu menjadi ketugasan kami. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan, monggo untuk bisa dikomunikasikan dengan kami. Itu yang bisa kami matur kepada Bapak Ibu semua, monggo nanti untuk bisa dioptimalkan komunikasinya, atau ada ketika ada hal-hal yang kemudian masih rasanya ragu-ragu dari penjelasan nanti yang disampaikan oleh Bu Budi, silahkan untuk didiskusikan. Nah, mudah-mudahan ini semuanya berjalan lancar, membawa kebaikan dan manfaat ya, seperti yang kemudian Bapak Ibu cita-citakan untuk mengirim peserta ini sampai selesai, untuk baik secara administrasi penyelenggaraan atau pelatihan ini maupun secara faktual nantinya menjadi bagian dari proses karir para peserta. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada yang misalnya belum sepakat dengan rencana aktualisasinya, monggo untuk didiskusikan dan dimulai dari itu. Soalnya kasihan juga nanti kalau ketika sudah sampai posisi seminar, ternyata ada mentor yang tidak sepakat, nah itu eman-eman kehilangan waktu. Kalau dari sisi knowledge, transfer knowledge-nya mungkin nggak masalah karena tetap akan dipakai, itu bisa bermanfaat, tetapi dari sisi aktualisasi waktunya mungkin tidak akan cukup untuk kemudian kalau baleni dari awal. Jadi monggo dari sejak awal untuk bisa betul-betul dikomunikasikan, dan kami juga akan sangat senang gitu ketika
apa yang akan dibuat oleh teman-teman peserta sebagai bentuk aktualisasi itu betul-betul dibutuhkan dan akan dipergunakan di unit kerja ini. Dan itu matur nuwun sekali lagi, dan kami mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atau belum cukup atau belum bisa kami cukupkan. Kami mohon ya untuk disampaikan, dan sukses untuk kita semua, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Kepala Badan Diklat DIY yang telah menyampaikan pesan-pesan penting bagi Bapak Ibu mentor di dalam melaksanakan tugas untuk mengarahkan, membimbing, dan juga mendukung peserta pelatihan selama mengikuti rangkaian pelatihan ini nantinya. Ini Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk mendukung rangkaian pelatihan PKA Angkatan 1 tahun 2026, kami akan menyampaikan pengayaan materi terkait kurikulum dan juga tugasan mentor yang akan disampaikan melalui paparan oleh Ibu Budiarti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Sosiokultural. Pada Bapak Ibu mentor, kami ucapkan selamat mengikuti, dan apabila nanti mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti akan kami buka sesi untuk diskusi. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Budiarti untuk menyampaikan paparannya. Monggo Bu Budi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Diana untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Amin Purwani SH MIPD. Yang kami hormati Bapak Ibu atasan langsung, Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun sangat Bapak Ibu telah berkenan hadir, dan juga mungkin dari Bapak Ibu peserta ada juga yang bergabung di tengah-tengah kami. Kami ucapkan matur nuwun dan yang kami hormati dan banggakan juga untuk Bapak Ibu peserta, dan juga Bapak Ibu dari Badan Diklat yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Ibu mentor, pada pagi hari ini kami akan lakukan sharing bersama Bapak Ibu. Namun demikian kami juga mungkin mohon maaf apabila mungkin Bapak Ibu yang tahun kemarin juga sudah mengikuti sosialisasi mentor ini dan juga sudah pernah menjadi mentor, kami ingin merefresh kembali seperti itu, dan mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Nah, namun untuk membuka sharing pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan pantun di Bapak Ibu biar anget gitu, karena ini musim hujan gitu ya Bapak Ibu ya. Izin kami mulai. Mentor yang bijak memimpin dengan tepat. Cakep. Membangun kepemimpinan administrator yang kuat dan mantap. Cakep. Kami bangga bisa bersama Bapak Ibu mentor pada pagi hari ini untuk kemajuan bangsa. Cakep. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami akan mulai terkait sharing session pada pagi hari ini. Ini sifatnya kami diskusi ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti yang kemarin-kemarin, kami derek nanti mungkin kalau ada masukan ataupun hal yang lain. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama selalu kami sampaikan yang menjadi dasar hukum terkait pelaksanaan pelatihan administrator ini. Yang pertama adalah Perlan nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dan dari Perlan nomor 5 ini dirubah di tahun yang sama menjadi Perlan nomor 6, Bapak Ibu. Ini masih terkait dengan perubahan dari Perlan nomor 5 tahun 2022 terkait pelatihan struktural kepemimpinan. Kenapa di tahun yang sama? Ini tidak banyak hal yang berubah, hanya ada beberapa klausul Bapak Ibu yang berubah, yaitu terkait dengan masa saat mengikuti pelatihan tersebut, dan juga untuk Perlan ini adalah pengatur dari pelatihan kepemimpinan PKP
PKA, PKN tingkat 2 sampai dengan PKN tingkat 1. Dan dari perlat itu dikeluarkan terkait dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2023. Ini mengatur terkait kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan yang tadi kami matur dari PKP sampai dengan PKN tingkat 1, dan juga ada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2 tahun 2023. Ini terkait tentang pedoman penyelenggaraannya. Nah, dari Keplan nomor 2 tersebut di tahun 2024 ada perubahannya, yaitu menjadi nomor 433. Ini ada beberapa hal terkait dengan perubahan dari pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tersebut. Nah, kelima hal tersebut Bapak Ibu yang mendasari kami terkait pelatihan pelaksanaan administrator tersebut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelatihan PKA ini kami melaksanakan dengan metode blended learning, di mana di dalam pelatihan secara blended learning PKA ini ada beberapa tahapan atau yang biasa disebut dengan learning journal-nya, ada 6 tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu peserta PKA. Yang pertama adalah pembelajaran secara mandiri, yang mana ini sudah mulai untuk PKA Angkatan 1 ini. Untuk pembelajaran mandiri sudah kami mulai dari tanggal 13 Januari kemarin, dan nanti akan berakhir di tanggal 24, nanti tanggal 26 sudah akan memulai tahapan e-learning. Nah, dalam pembelajaran mandiri ini peserta tidak dibebas tugaskan, sehingga peserta tetap melaksanakan tugas rutinitas kantor. Seperti itu, presensinya tetap di kantor, hanya peserta harus bisa memanage waktunya dalam hal pembelajaran mandiri untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam pembelajaran safe learning ini. Kurang lebih waktunya di sini ada 11 hari Bapak Ibu, dan setelah pembelajaran mandiri di sini akan masuk di tahapan e-learning Bapak Ibu yang tadi kami matur akan dimulai tanggal 26 Januari. Nah, di tahapan e-learning ini nanti peserta dibebas tugaskan Bapak Ibu. Secara aturan kami sampaikan dibebas tugaskan nanti peserta akan presensi melalui LMS Lembaga Administrasi Negara. Dan untuk presensi di kantor tentunya nanti presensi penugasan apabila memang harus presensi di kantor. Karena ini posisi secara aturan ini dibebas tugaskan. Nanti kurang lebih waktunya sekitar 22 hari seperti itu. Nah, nanti peserta akan belajar dan ketemu langsung dengan Bapak Ibu pengampu materi atau widya iswara secara daring seperti itu. Dan setelah masuk pembelajaran e-learning, peserta akan masuk di pembangunan komitmen bersama. Di tahap pembangunan komitmen bersama ini, Bapak Ibu peserta akan kembali tidak dibebas tugaskan. Waktunya berapa hari nanti kami akan matur. Nah, setelah pembangunan komitmen bersama, peserta akan masuk ke tahap klasikal tahap pertama. Peserta nanti saat klasikal tahap pertama ini nanti akan melakukan pembelajaran di Badan Diklat, dan nanti peserta wajib diasramakan tentunya. Ini kembali peserta dibebas tugaskan. Setelah tahap klasikal, peserta akan masuk ke tahap aktualisasi kepemimpinan atau yang biasa disebut di sini off kampus kedua, selama kurang lebih 2 bulan. Ini tentunya peserta kembali tidak dibebas tugaskan dan akan melakukan tugas rutinitas kantor sambil menyelesaikan dari implementasi aksi perubahan yang telah dirancang. Nah, setelah aktualisasi kepemimpinan, maka akan masuk kembali di tahapan terakhir, yaitu klasikal tahap kedua. Kurang lebih di sini nanti ada 4 hari, kembali masuk ke Badan Diklat dan peserta dibebas tugaskan kembali. Inilah Bapak Ibu sekilas tahapan yang harus dilalui Bapak Ibu peserta PKA. Kenapa kami matur kepada Bapak Ibu mentor biar nanti sama informasi yang kemarin kami sampaikan kepada peserta tentunya sebelum mengikuti tahap safe learning kemarin sama seperti kami sampaikan kepada Bapak Ibu mentor. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan tahapannya, 6 tahapan itu yang harus dilalui. Nah,
kami sekarang di sini akan matur sekilas output-output yang akan dihasilkan di setiap tahapan pada saat peserta mengikuti pelatihan PKA tersebut. Yang pertama yaitu output yang harus dihasilkan pada saat tahapan pembelajaran mandiri. Yang pertama adalah peserta harus membuat isi agenda, di mana isi agenda ini peserta untuk memahami belajar secara mandiri dari materi-materi yang ada di LMS Lembaga Administrasi Negara atau link yang telah kami sampaikan, dan tentunya itu untuk membuat tugas, membuat isi agenda yaitu dari agenda 1, 2, dan 3. Ini output yang pertama. Output yang kedua adalah peserta diharapkan bisa membuat atau mengumpulkan peta potensi diri, yang mana ini ada salah satu ketugasan dari Bapak Ibu mentor selaku atasan langsung tentunya terkait peta potensi diri ini. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu peserta, tentunya juga Bapak Ibu mentor. Yang pertama terkait peta potensi diri ini, pada saat tahap self learning ini, peserta akan matur kepada Bapak Ibu mentor seperti itu dan akan membawakan form di mana nanti Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menilai peta potensi diri terhadap peserta tersebut. Nanti form sudah kami sediakan tentunya dan kemarin juga sudah kami sampaikan, kami titipkan kepada Bapak Ibu peserta. Nah, monggo nanti Bapak Ibu mentor untuk bisa menilai secara objektif tentunya terkait peta potensi diri yang nanti hal-hal apa yang akan dinilai di dalam form sudah ada. Nah, selain Bapak Ibu mentor menilai, Bapak Ibu peserta juga akan menilai, mengasesmen dirinya sendiri terkait potensi diri yang ada di dirinya. Nah, nanti kedua nilai tersebut dari nilai peserta dan nilai Bapak Ibu mentor akan digabungkan di sebuah Excel 1. Nah, itulah nanti yang akan dikumpulkan sebelum tahapan e-learning dimulai terkait peta potensi diri ini, sehingga nanti kami derek apabila memang Bapak Ibu sudah menilai matur nuwun, namun apabila memang belum, masih ada waktu hingga hari Jumat besok karena Senin sudah mulai di tahapan e-learning. Ini Bapak Ibu terkait output yang akan dihasilkan oleh Bapak Ibu peserta di dalam tahapan pembelajaran mandiri ini. Nah, setelah pembelajaran tahapan mandiri selesai, maka akan masuk di tahapan e-learning yang tadi kami matur, Bapak Ibu. Nah, output apa yang akan dihasilkan? Kenapa peserta pada saat tahapan e-learning ini harus dibebas tugaskan secara aturan? Itu karena di tahapan e-learning ini peserta akan mendalami dari materi-materi agenda yang sudah peserta selesaikan di tahap self-learning tadi, dan di tahap e-learning ini akan dibahas bersama-sama tentunya dengan Bapak Ibu Widya Iswara ataupun Bapak Ibu narasumber pengampu materi. Nah, selain itu juga nanti Bapak Ibu peserta akan mendapatkan penugasan baik secara individu maupun kelompok, terkait juga akan mendapatkan pendalaman terkait konsepsi dari rancangan aksi perubahan itu sendiri maupun dari studi lapangan. Sehingga memang di tahapan e-learning ini peserta memang sangat-sangat banyak tugasnya Bapak Ibu, sehingga kami derek bantuan kerjasama Bapak Ibu untuk bisa mendukung peserta di dalam tahapan e-learning ini di mana dibebas tugaskan tersebut. Seperti itu. Dan nanti di tahapan e-learning ini tentunya peserta akan langsung dibagi menjadi 4 kelompok. Di dalam setiap kelompoknya nanti 10 orang. Dia akan masuk ke ruang masing-masing tentunya, yang setiap 10 orang ini akan dipandu oleh Bapak Ibu Widya Iswara ataupun pengampu materi di setiap agendanya. Ini kami matur output-output yang harus dilaksanakan, diselesaikan di tahapan e-learning oleh peserta. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan masuk ke tahapan pembangunan komitmen bersama. Di sini peserta kembali tidak dibebas tugaskan. Nah, output apa yang akan dihasilkan di tahap pembangunan komitmen bersama ini? Yaitu output terkait peserta akan membuat atau mengidentifikasi masalah atau tantangan dan membuat sebuah komitmen, di mana komitmen ini nanti akan ditandatangani oleh Bapak Ibu mentor dan juga Bapak Ibu peserta.
terkait dengan rancangan aksi perubahan ataupun area perubahan yang akan dilakukan oleh peserta. Ini membutuhkan persetujuan tentunya dari Bapak Ibu mentor. Sehingga bisa diarahkan Bapak Ibu terkait dengan rancangan ataupun area proyek aksi perubahan yang nantinya akan dibuat oleh peserta tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, dari komitmen yang dibuat pada saat pembangunan komitmen bersama ini nanti akan dibawa oleh peserta pada saat tahapan klasikal tahap pertama. Setelah itu masuk di tahapan klasikal pertama, output apa yang akan dihasilkan? Selama kurang lebih 2 minggu, peserta akan melaksanakan klasikal tahap pertama di Badan Diklat, di mana output yang nantinya harus dilalui oleh peserta ataupun dihasilkan, peserta di samping mendalami secara langsung materi-materi dari agenda 1, 2, 3, dan 4, peserta juga ada aktivitas nanti untuk mengikuti studi lapangan, dan juga ada di situ evaluasi akademik yang akan dilakukan oleh peserta, dan terakhir nanti peserta akan melaksanakan seminar rancangan aksi perubahan. Di mana pada saat seminar rancangan aksi perubahan ini tentunya Bapak Ibu mentor juga wajib hadir di dalam seminar tersebut. Karena apa? Bapak Ibu mentor adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan di dalam pelatihan PKA ini. Apabila Bapak Ibu mentor pada saat seminar rancangan maupun seminar aksi perubahan, implementasi nanti tidak hadir dan tidak dikuasakan, tidak ada gantinya, tentunya ini akan bisa menjadi kendala peserta dan seminar tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Peserta tidak bisa melaksanakan seminar rancangan maupun seminar aktualisasi implementasi apabila mentor tidak hadir. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memang sangat-sangat penting di dalam rangkaian pelatihan tersebut. Nah, di dalam seminar rancangan inilah nanti peserta di samping memaparkan rancangan yang akan dibuat terkait dengan aksi perubahannya, peserta juga akan memaparkan 1 halaman terkait hasil dari peta potensi diri, dari nilai yang telah Bapak Ibu berikan pada peserta dan juga nilai dari peserta. Nah, di situ nanti peserta akan membuat sebuah strategi untuk pengembangan potensi dirinya. Apa-apa sekiranya yang kurang dari nilai itu, maka peserta akan memaparkan di dalam seminar terkait rencana strategi pengembangan potensi dirinya yang nanti akan dilakukan di saat aktualisasi kepemimpinan. Sehingga di situ Bapak Ibu, sehingga untuk penilaian peta potensi diri ini juga menjadi satu kesatuan di dalam pelatihan PKA tersebut. Karena ada penilaiannya tersendiri. Nanti Bapak Ibu mentor juga akan menilai. Nah, setelah tahap klasikal pertama selesai, maka peserta akan masuk di aktualisasi kepemimpinan, yaitu kalau PKA di kinerja organisasi tentunya. Nah, ini akan kembali off 2 bulan Bapak Ibu, sehingga pada saat 2 bulan ini di samping peserta kembali rutinitas mengerjakan tugas di kantor sesuai dengan tupoksinya, dan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu dari selaku atasan langsung tentunya, namun peserta juga harus menyelesaikan apa yang telah dirancang, apa yang telah diseminarkan, dan apa yang telah disepakati oleh peserta dengan Bapak Ibu penguji tentunya. Nah, di sini yang perlu juga dukungan, motivasi dari Bapak Ibu mentor tentunya biar dari aksi perubahannya itu betul-betul bisa terimplementasikan sesuai dengan target dan juga rencana jadwal yang telah dibuat. Di samping mengimplementasikan aksi perubahannya di tahapan aktualisasi selama 2 bulan ini, nanti di akhir Bapak Ibu masih harus juga menilai terkait peta potensi diri tersebut. Karena apa? Selain mengaktualisasikan ataupun mengimplementasikan dari aksi perubahan, peserta juga di dalam 2 bulan ini harus juga melaksanakan rencana strategi yang terkait peta potensi diri tadi juga harus dilaksanakan
di dalam 2 bulan tersebut. Mungkin peserta sudah menyampaikan akan mengikuti webinar atau BIMTEK atau mentoring dengan Bapak Ibu mentor. Nah, 2 bulan itu juga harus dilakukan sehingga nanti pada akhirnya Bapak Ibu mentor bisa menilai kembali terkait peta potensi diri tersebut. Ada peningkatan tidak gitu ya dari tahap awal tadi yang telah diseminarkan di rancangan. Nah, nanti akan kembali diseminarkan di tahapan akhir seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu mentor mohon berkenannya untuk menilai kembali terkait peta potensi diri nanti pada saat awal ya, nanti di tahapan self learning yang tadi kami matur, dan nanti yang kedua adalah pada saat tahapan aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan tersebut. Nah, setelah itu baru masuk peserta ke klasikal tahap kedua. Outputnya apa? Tentunya peserta akan kembali menyeminarkan, gitu ya. Seminar akhir, seminar implementasi, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diimplementasikan selama 2 bulan. Tentunya di hadapan penguji dan juga di sini kehadiran Bapak Ibu mentor sangat penting dan wajib tentunya. Nah, selain itu peserta juga akan memaparkan hasil dari aktualisasinya terkait pengembangan potensi diri yang telah dilaksanakan. Nah, di situ juga akan langsung dipaparkan di seminar akhir. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu, output-output yang akan dihasilkan oleh Bapak Ibu peserta selama mengikuti pelatihan PKA dari tahapan pembelajaran mandiri sampai dengan tahapan klasikal tahap kedua. Lanjut. Baik, nah ini kurang lebih waktunya Bapak Ibu saat pembelajaran mandiri kurang lebih 11 hari ya atau setara dengan 66 JP, dan untuk tahapan kedua, tahapan e-learning itu kurang lebih dilaksanakan 13 hari atau setara dengan 104 JP. Ini secara daringnya yang tadi kami matur dibebas tugaskan. Dan yang ketiga, pembangunan komitmen bersama itu 3 hari atau setara dengan 27 JP Bapak Ibu. Dan untuk klasikal tahap pertama itu dilaksanakan kurang lebih 15 hari atau setara dengan 148 JP, dan untuk aktualisasi kepemimpinan dilakukan 60 hari atau setara 540 JP, dan untuk yang keenam adalah pembelajaran klasikal tahap kedua itu 3 hari kurang lebih atau setara dengan 22 JP, sehingga peserta wajib untuk mengikuti PKA ini kurang lebih waktunya 105 hari atau setara dengan 908 JP. Menika Bapak Ibu waktu dan juga tahapan yang harus dilalui tentunya oleh Bapak Ibu peserta, dan ini memerlukan sangat-sangat penting dukungan, support, motivasi dari Bapak Ibu mentor. Lanjut. Baik, nah ini waktunya Bapak Ibu kami matur. Pertama, untuk tahap self learning itu dimulai dari tanggal 13 untuk self learning itu 13 Januari ya, 13 Januari sampai dengan 11 kurang lebih. Untuk tahap pembangunan komitmen bersama, ini jadwalnya ya, jadwal yang harus dilalui saat peserta mengikuti pelatihan tersebut. Di sini sudah ada tanggal-tanggalnya dan juga kapan harus seminar, kapan harus off, ini nanti sudah tertera di dalam bagian ini. Baik, nah izin Bapak Ibu, kami sekilas sampaikan terkait materi yang nanti akan didapatkan oleh peserta, ini sekilas. Jadi nanti paling tidak produk setelah peserta selesai mengikuti PKA ini, tentunya Bapak Ibu juga perlu perso gitu ya. Paling tidak setelah mengikuti pelatihan ini harapannya peserta PKA karena memang sudah dibekali dari agenda 1, 2, dan 3 sampai dengan 4. Agenda 1 dari wawasan kebangsaan ya, kepemimpinan kinerjanya juga mendapatkan materi kepemimpinan transformasional sampai dengan manajemen perubahan sektor publik. Saya kira sudah sesuai dengan tupoksi yang ada di PKA, sampai dengan manajemen kinerja, di situ dari ada apa, kapabilitas kinerja sampai dengan manajemen risiko, di situ sudah ada, dan bagaimana nanti peserta bisa mengaktualisasikan di dalam agenda 4, baik aktualisasi terkait studi lapangan maupun terkait dengan aksi perubahannya. Sehingga sangat-sangat lengkap di sini, tentunya harapannya peserta nanti
ada perubahan, tentunya ada perbedaan sebelum peserta mengikuti pelatihan PKA dan setelah mengikuti pelatihan PKA. Lanjut. Baik, ini untuk materi yang dasar juga mendapatkan dan juga ada materi mata pelatihan pilihan. Sekilas kami sampaikan untuk terkait mata pelatihan dasar, dia akan mendapatkan bagaimana bisa berpikir kritis dan inovatif, ya, sampai dengan pengelolaan konflik kepentingan. Nah, kalau untuk mata pelatihan pilihan ini adalah 9 mata pelatihan yang mana peserta wajib untuk mengambil 3 mata pelatihan yang mana ada korelasinya atau bisa menunjang terkait dengan rancangan aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta. Baik, Bapak Ibu mentor yang kami hormati dan banggakan tentunya, mohon izin setelah tadi secara umum kami sampaikan, di sini kami akan sampaikan kembali, akan kami refresh kembali apa sebenarnya mentor di sini. Pertama, Bapak Ibu, terkait mentor ini adalah atasan langsung peserta pelatihan, ya, atau pegawai lain yang ditunjuk tentunya dari kepegawaian, dari pembina kepegawaian yang memiliki potensi dalam memberikan dukungan, motivasi dan semuanya di dalam pelatihan tersebut. Dan apa yang menjadi syarat mentor di situ kami sekilas sampaikan, Bapak Ibu tentunya memiliki pengetahuan terkait dengan isu dan gagasan pemecah isu dan juga bisa memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis, kreatif dan juga berorientasi pada peningkatan kualitas pekerjaan dan bisa mengarahkan peserta dalam menetapkan isu tentunya dan juga bisa memfasilitasi peserta dalam pengumpulan bukti belajar pada saat aktualisasi dan bisa mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aksi perubahan. Sehingga di sini jelas bahwa Bapak Ibu mentor adalah sangat-sangatlah penting di dalam keberhasilan dari Bapak Ibu peserta dalam mengikuti pelatihan PKA ini. Next. Baik, ini sekilas Bapak Ibu terkait kode etik mentor, ya, tidak perlu kami sampaikan satu persatu tentunya di dalam kode etik ini. Ya, lanjut. Baik, nah mungkin kami langsung saja apa yang menjadi ketugasan dari Bapak Ibu mentor selaku atasan langsung. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memberikan persetujuan dalam penetapan isu. Kapan itu Bapak Ibu akan memberikan persetujuan? Tadi kami matur pada saat pembangunan komitmen bersama yang dikatakan di situ pertama selama 3 hari, peserta tentunya nanti akan menghadap Bapak Ibu, akan menyampaikan terkait isu-isu aktual dan juga area perubahan yang akan dilakukan, sehingga nanti monggo Bapak Ibu bisa dibersani apabila memang Bapak Ibu ada revisi, masukan bisa disampaikan di situ sebelum Bapak Ibu menyepakati terkait dengan area perubahan ataupun penetapan isu yang akan dilakukan oleh peserta. Dan yang kedua, Bapak Ibu dimohon juga bisa menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilakukan. Artinya apa di sini? Selama 2 bulan tentunya peserta harus menyelesaikan, khususnya adalah yang di jangka pendek. Untuk jangka menengah itu nanti setelah pelaksanaan yang selesai dan nanti ada di jangka panjang itu dari 6 bulan ataupun 1 tahun sampai dengan 2 tahun, 3 tahun. Itu untuk jangka panjangnya. Namun yang terpenting di sini yang harus betul-betul selesai adalah pada timeline waktu jangka pendeknya. Karena selama 2 bulan ini apa yang tadinya sudah menjadi kesepakatan dengan Bapak Ibu penguji pada saat seminar itu harus juga selesai. Yang ketiga, bisa memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga monggo nanti Bapak Ibu mohon dukungan, supportnya kepada Bapak Ibu peserta. Dan bisa memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya, dan Bapak Ibu juga menjadikan sebagai inspirator di dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu yang akan dilakukan oleh peserta, dan bisa mendorong peserta untuk menghasilkan aksi perubahan sesuai dengan kerangka evaluasi yang ada dan bisa memberikan bimbingan lanjutan apabila
bimbingan atau peserta ini ditunda kelulusannya. Namun pada poin 7 ini saya yakin apabila nanti Bapak Ibu dari awal betul-betul mendukung, betul-betul memberikan penguatan, memberikan pengarahan, saya yakin di nomor 7 ini yang dalam nggak apa-apa. Laptop, penting laptopnya dibawa sini aja, Pak. ada yang ditunda kelulusannya. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Next. Baik, dan selanjutnya bisa melakukan penilaian potensi kepemimpinan peserta. Tadi kami matur, peta potensi diri yang harus Bapak Ibu lakukan ataupun nilai adalah pada saat tahapan self learning dan juga nanti pada saat tahapan aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan. Terkait peta potensi diri ini Bapak Ibu menilai 2 kali. Nah, yang kedua, bersama peserta bisa menyepakati pengembangan potensi diri peserta. Nah, tentunya sebelum seminar rancangan dilakukan, sebelum peta potensi diri terkait dengan rencana strategi ini nanti dipaparkan di hadapan penguji, tentunya nanti peserta akan menghadap pada Bapak Ibu mentor untuk menyampaikan rencana strategi yang akan dilakukan selama 2 bulan tersebut selain dengan aktualisasi tadi. Nah, monggo nanti untuk bisa mendukung tentunya dan Bapak Ibu bisa memberikan pendampingan dan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri tersebut karena itu adalah sangat-sangat penting nanti biar potensi diri yang dimiliki oleh peserta tersebut betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa memberikan penilaian sikap perilaku dalam pemetaan sikap potensi diri kepemimpinan dan juga pengembangan potensi dirinya. Nanti Bapak Ibu akan memberikan nilai, di samping Bapak Ibu juga nanti pada saat seminar rancangan sudah kami sediakan form untuk Bapak Ibu bisa menilai terkait sikap perilaku ini. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi untuk tugas mentor sudah kami sampaikan. Di sini kami akan sampaikan kapan Bapak Ibu mentor berperan dalam aksi perubahan. Ini ada 2 hal, peran dalam hal aksi perubahan peserta yang dilakukan oleh peserta, dan nanti peran dalam hal penilaian potensi diri. Yang pertama kami matur pada tahap aksi perubahan ataupun pada tahap peserta melaksanakan aksi perubahan, maka peran Bapak Ibu mentor adalah yang pertama, pada saat tahap rancangan aksi perubahan, peran Bapak Ibu adalah membimbing menetapkan area perubahan yang tadi kami matur pada saat tahapan pembangunan komitmen bersama. Yang kedua, memberikan persetujuan area perubahan yang tadi juga sudah kami matur, yaitu pada saat pembangunan komitmen bersama di situ peran Bapak Ibu mentor. Yang kedua, peran pada saat seminar rancangan. Tentunya karena komunikasi sudah terjalin baik dari tahap self learning sampai dengan tahap mau seminar rancangan, maka pada saat seminar rancangan Bapak Ibu tinggal memberikan penguatan ataupun memberikan penilaian kualitatif. Nanti untuk penilaian seperti apa sudah kami siapkan di formnya. Intinya, pada saat seminar rancangan, Bapak Ibu tinggal memberikan dukungan dan penguatan. Kalau itu sudah terjalin komunikasi, kolaborasi yang baik tentunya kepada Bapak Ibu peserta. Begitupun Bapak Ibu peserta, kemarin juga kami sampaikan monggo untuk betul-betul dijalin komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu mentor, sehingga apa yang nanti akan dirancang tidak menjadi kendala. Sekecil apapun harus selalu dikomunikasikan dengan Bapak Ibu mentor, sehingga pada saat seminar rancangan, Bapak Ibu mentor juga betul-betul besok apa yang sudah akan dirancang, apa yang sudah akan dipaparkan, seperti itu terkait juga dengan rencana strategi terkait peta potensi dirinya. Sehingga monggo ini betul-betul butuh dukungan dari Bapak Ibu mentor biar pada saat seminar rancangan nanti kalau sudah terjalin komunikasi dengan baik, tentunya tidak ada Bapak Ibu mentor pada saat seminar rancangan mungkin belum perso gitu ya apa yang akan dibuat, apa yang akan dipaparkan sehingga nanti Bapak Ibu bisa berbalik menanyakan seperti itu sehingga ini sangat-sangat tidak kami harapkan tentunya kepada Bapak Ibu peserta tentunya yang harus betul-betul menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu mentor dengan baik maupun kolaborasinya.
Yang ketiga, pada saat pelaksanaan aksi perubahan, Bapak Ibu mentor nanti berperan untuk selalu membimbing dan memantau peserta terkait bagaimana penerapan dari aksi perubahan di instansinya. Nah, ini sangat perlu Bapak Ibu mentor, kami derek, mohon berkenannya nanti pada saat kampus kedua, 60 hari ini, itu Bapak Ibu peserta akan melakukan tugas rutinitas kantor, namun juga jangan sampai dari aksi perubahan ini terlalaikan gitu ya, tidak terlaksana gitu, sehingga nanti akan menjadi kendala oleh Bapak Ibu peserta, sehingga nanti derek Bapak Ibu untuk bisa ngaruh seperti itu sampai di mana untuk bisa memonitoring terkait dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh peserta. Dan pada saat terakhir seminar aksi perubahan tentunya Bapak Ibu kembali akan hadir secara luring di Badan Diklat. Tugas peran Bapak Ibu adalah memberikan penguatan pelaksanaan aksi perubahan, bahwa memang betul aksi perubahan itu sudah dilaksanakan dan sudah bermanfaat tentunya, ataupun setiap tahapannya sudah dilakukan khususnya di jangka pendek, dan bisa memberikan penilaian secara kualitatif tentunya nanti form sudah kami akan sediakan. Demikian Bapak Ibu, di sini peran Bapak Ibu mentor pada saat peserta melaksanakan ataupun merancang aksi perubahan. Nah, di sini kami lanjutkan Bapak Ibu, pada saat aktualisasi atau pada saat implementasi, masih ada peran Bapak Ibu mentor yang harus tetap ada di situ, yaitu pertama, pada saat penyusunan rancangan, tadi mengarahkan, membimbing, dan dari isu-isu yang ada tentunya ini sangat-sangat perlu arahan dari Bapak Ibu selaku mentor tentunya. Sehingga penetapan isu sampai dengan penyelesaiannya itu betul-betul sesuai dengan tupoksi dan sesuai dari Bapak Ibu mentor tentunya yang diharapkan untuk kemajuan OPD-nya. Yang kedua, evaluasi rancangan tadi Bapak Ibu sebelum peserta masuk seminar di dalam rancangan aksi perubahan, tentunya Bapak Ibu untuk bisa melakukan validasi terhadap penetapan list isu tadi, gitu ya. Sehingga sudah betulkah apa yang akan dipaparkan pada saat seminar rancangan, sehingga sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu mentor tentunya. Namun demikian, kami juga derek Bapak Ibu apabila memang karena waktu 2 bulan itu sangatlah pendek gitu ya untuk mengaktualisasikan, mungkin ada inovasi-inovasi yang mungkin dalam hal 2 bulan tidak mungkin bisa terlaksana, tentunya itu nanti bisa dilanjutkan sampai dengan jangka menengah ataupun jangka panjang. Kami derek semoga Bapak Ibu juga mohon bantuannya dan tidak memberatkan kepada peserta yang nanti apabila mungkin peserta terlalu banyak untuk membuat inovasi, takutnya nanti selama 2 bulan tidak selesai, ya akan menjadi kendala nantinya terhadap kelulusan peserta. Nah, pada saat aktualisasi di tempat kerja tentunya masih tetap Bapak Ibu mentor berperan di sini untuk bisa mengarahkan, membimbing, dan juga mendukung peserta dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Dan juga memastikan dari pengumpulan bukti-bukti fisik yang dilakukan oleh peserta. Dan pada saat mau evaluasi aktualisasi tentunya Bapak Ibu sangat-sangat perlu dibutuhkan terkait penguatan ataupun koreksi dari hasil aktualisasi yang telah Bapak Ibu peserta lakukan. Ini Bapak Ibu peran pada saat peserta melakukan aktualisasi maupun sebelum rancangan aktualisasi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang tadi kami sampaikan peran dalam hal melaksanakan aksi perubahan pesertanya. Nah, di sini terkait peran Bapak Ibu mentor dalam sikap perilaku pengembangan potensi diri. Yang ini menjadi ketugasan Bapak Ibu mentor juga dalam hal menilai pengembangan potensi diri. Yang pertama adalah tahap pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang tadi sekilas juga sudah kami matur Bapak Ibu. Peran Bapak Ibu di sini satu, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta dengan instrumen yang sudah disediakan. Instrumen ini sesuai dengan perlan, sesuai dengan keplan yang ada, sehingga kami akan share nanti terkait nilai apa-apa saja yang harus dinilai.
Yang kedua, menyepakati hasil penilaian sikap perilaku kepemimpinan. Dan yang ketiga, menyepakati strategi pengembangan potensi diri peserta. Jadi setelah nilai kedua hal tersebut sudah gabung antara dari Bapak Ibu mentor dan juga asesmen dari peserta sendiri, maka peserta nanti akan membuat sebuah rencana strategi untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Nah, tentunya ini perlu juga disepakati oleh Bapak Ibu mentor. Yang kedua, tahap seminar rancangan, nanti Bapak Ibu akan memberikan penilaian, formnya juga sudah kami siapkan nanti Bapak Ibu, dan pada saat pelaksanaan aksi perubahan terkait pengembangan potensi diri ini, lagi Bapak Ibu berperan untuk membimbing dan memantau dari peserta melakukan pengembangan potensi diri. Apa yang telah dirancang tadi, peserta akan melakukan apa, maka pada saat off campus, Bapak Ibu masih perlu derek untuk selalu dibimbing, dimonitoring, dan dipantau apakah Bapak Ibu peserta ini betul-betul sudah melakukan pengembangan potensi diri sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Seperti itu. Dan pada saat seminar aksi perubahan tentunya Bapak Ibu kembali akan memberikan penilaian terkait peta potensi diri tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu terkait peran Bapak Ibu di dalam pengembangan potensi diri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa sebenarnya yang menjadi tujuan terkait dengan pengembangan potensi diri ini menurut peran yang berlaku? Ini pengembangan potensi diri ini berlaku dari pelatihan PKP sampai dengan PKN tingkat 1, Bapak Ibu. Nah, sekilas kami sampaikan kembali untuk tujuannya adalah harapannya peserta bisa mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan secara mandiri tadi Bapak Ibu. Dan yang kedua, peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi diri yang dimiliki peserta tersebut. Itu yang menjadi tujuan dari pengembangan potensi diri. Dan apa yang perlu dilakukan dalam hal ini? Dari sisi peserta, peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri, yang formnya juga sudah ada untuk form peserta sendiri, form mentor sendiri, seperti itu. Oke. Pada agenda self learning atau pembelajaran mandiri yang tadi kami matur tahap pertama tadi. Yang kedua, mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta. Tahap self learning tadi, semoga Bapak Ibu sudah menilai. Apabila belum, pada hari ini masih ada waktu sampai dengan Jumat untuk menilai Bapak Ibu peserta tersebut. Nah, yang ketiga, peserta melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menentukan nilai akhir di sikap perilaku peserta. Tentunya akan matur juga pada Bapak Ibu mentor, dan peserta bersama mentor akan menyusun strategi pengembangan potensi diri peserta. Ya, strateginya apa? Kalau nilainya ini kurang, gitu ya, akan menyusun apa yang masih perlu dikembangkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan strategi pengembangan potensi diri tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan baik Bapak Ibu peserta maupun Bapak Ibu selaku mentor atau atasan langsung. Nah, setelah apa yang akan dilakukan, maka di sini ada peran Bapak Ibu, yaitu peran dari Bapak Ibu mentor dan juga peran selaku coach. Untuk mentor berperan bersama dengan peserta tentunya akan menilai tadi dan juga akan menetapkan strategi pengembangan potensi dirinya. Ini adalah peran mentor. Dan nanti Bapak Ibu akan menilai terkait pengembangan potensi diri ini adalah 2% dari Bapak Ibu mentor. Nah, untuk coach, di sini apa perannya? Coach hanya akan memastikan apakah pengembangan potensi diri itu sudah dinilai dan sudah dilakukan pada saat aktualisasi. Nah, coach di sini akan menilai terkait pengembangan potensi diri peserta ini adalah 1%, sehingga bobotnya adalah besar dari Bapak Ibu mentor daripada dengan coach. Bobotnya 3%, 2% dinilai oleh mentor dan 1% dinilai oleh coach. Baik, nah setelah tadi peran dari pengembangan potensi diri kami sampaikan, Bapak Ibu mohon izin kami akan sampaikan tahapan pengembangan potensi diri yang harus dilalui baik dari Bapak Ibu mentor maupun dari Bapak Ibu peserta. Ini secara umumnya. Pertama, yang kami kotak pertama adalah pada saat tahapan self learning.
self learning, peserta akan melakukan pemetaan nilai pengembangan potensi diri dan Bapak Ibu mentor juga akan menilai kepada peserta tadi yang kami sampaikan terkait perilaku kepemimpinan pesertanya. Apa-apa saja nanti akan kami sampaikan. Ini tahap pertama. Setelah dinilai maka akan masuk ke tahapan mentoring Bapak Ibu. Peserta dengan mentor. Apa yang akan dilakukan tentunya dari pengisian tadi, pemetaan sikap perilaku tadi, dan juga sampai dengan strategi pengembangan potensi diri. Ini tahapan yang sebenarnya secara ringkas tadi sudah kami sampaikan. Nah, pada saat masuk ke seminar rancangan yang tadi kami matur, peserta akan memaparkan hasil dari nilai pengembangan potensi diri ini dalam satu lembar paparan dari nilai Excel, yaitu gabungan dari nilai Bapak Ibu mentor dengan peserta, berikut dengan hasil atau strategi apa yang akan dikembangkan. Itu akan dipaparkan pada saat seminar rancangan. Seperti itu. Nah, lanjut setelah masuk ke tahapan aktualisasi kepemimpinan, peran apa lagi yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama adalah pada saat off campus tadi kami matur, pelaksanaan pengembangan potensi diri itu nanti peserta akan melakukan apa yang telah dibuat gitu ya, akan mengikuti mungkin mentoring dengan Bapak Ibu mentor ataupun apapun untuk mengembangkan potensi dirinya, maka Bapak Ibu akan menilai kembali terkait peta potensi diri tersebut. Sudah ada progres belum dari nilai awal tahapan self learning yang dipaparkan di seminar rancangan sampai dengan setelah dia mengaktualisasikan dari potensi dirinya tersebut, strategi pengembangannya. Nah, nanti akan dipaparkan kembali pada saat seminar akhir Bapak Ibu, bahwa peserta nanti akan menyampaikan, Bapak Ibu sudah menilai, peserta juga menilai, peserta akan menyampaikan terkait peningkatan nilai dari tahap yang seminar rancangan disampaikan pada saat seminar akhir, maka peserta akan sampaikan ternyata nilai kami setelah kami strategi yang kami lakukan ini, maka nilai kami menjadi sekian, seperti itu. Artinya di situ ada pengembangan, berikut dibuktikan dengan sertifikat ataupun data dukung yang lain terkait pengembangan potensi diri tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ini terkait tahapan terkait pengembangan potensi diri yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu peserta dan juga tentunya dari Bapak Ibu mentor. Nah, izin ini kami sampaikan Bapak Ibu terkait unsur pemetaan sikap perilaku yang Bapak Ibu harus nilai seperti itu. Untuk PKA ini dari sisi integritas gitu ya, dari sisi integritas di situ ada beberapa poin dari tanggung jawab, komitmen sampai dengan pengambilan keputusan, monggo nanti untuk dinilai. Dari sisi kerjasama, di situ ada beberapa item kerjasama internal sampai dengan komitmen dalam tim seperti apa gitu ya terhadap pesertanya, dan juga dari sisi mengelola perubahan. Bagaimana dari sisi orientasi pelayanan sampai dengan inisiatifnya peserta tersebut. Monggo Bapak Ibu mentor untuk betul-betul bisa menilai dari unsur pemetaan yang ada sekarang dan besok setelah mengaktualisasikan. Harapannya ada peningkatan seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Baik, izin Bapak Ibu, ini formulir untuk asesmen, ini adalah form peserta. Sudah ada bentuk bakunya ini yang untuk dinilai dari peserta. Seperti itu, peserta dalam menilai. Next, dari peserta PKP, PKN sampai PKN tingkat 1 sama formnya di sini. Nah, untuk Bapak Ibu mentor, nanti ada lagi ini form yang dilakukan untuk menilai dari Bapak Ibu mentor. Nanti Bapak Ibu monggo untuk bisa menilai, nanti formnya sudah kami akan share dan kemarin juga sudah kami share melalui peserta, sehingga nanti peserta akan menghadap Bapak Ibu untuk memohon menilai tersebut tentunya apabila memang Bapak Ibu belum menilai. Sehingga Bapak Ibu bisa membubuhkan nilai di situ langsung gitu ya. Rentannya adalah 1 sampai dengan 10. Monggo Bapak Ibu dinilai sesuai dengan kondisi peserta saat ini tentunya. Ya, mungkin Bapak Ibu akan menilai 9,5 atau 8,5 misalnya, monggo diperbolehkan. Ini nanti langsung diketik saja, nanti sudah akan terumus secara sistemnya. Seperti itu.
Ya, dari sisi integritas, level-levelnya apa gitu ya, komponennya, subkomponennya apa, di situ juga ada semuanya. Monggo untuk dinilai seperti contoh di sini. Ini angka-angka ini hanya sebagai contoh saja, Bapak Ibu. Nah, di dalam penilaian ini besar nilainya terkait nilai potensi diri ini, Bapak Ibu, apabila digabungkan, nilai dari peserta itu hanya bobotnya 30%. Nah, untuk yang 70% ini adalah mutlak dari Bapak Ibu semua, nilai dari pengembangan potensi diri. Setelah nanti semua masuk di dalam rumus ini, maka nanti akan masuk ke Excel. Next. Nah, di sini nanti langsung akan otomatis masuk ke dalam nilai di sini. Ini gabungan dari nilai Bapak Ibu peserta dan juga Bapak Ibu mentor. Nah, nanti akan ada hasil akhirnya Bapak Ibu. Misalnya 7,29 misalnya di situ ya, berarti itu kualifikasinya baik. Nah, hal-hal dari kerjasama mengelola perubahan seperti itu tadi akan dikembangkan oleh peserta pada saat off campus tadi Bapak Ibu. Nah, apa yang akan dilakukan peserta tentunya nanti dilihat nanti rencana strateginya. Sehingga harapannya nilai akhir nanti setelah peserta melakukan aktualisasi dari pengembangan potensi diri, harapannya ada peningkatan. Itu. Ini Bapak Ibu sekilas yang kami sampaikan terkait dengan peta potensi diri yang harus dinilai dari Bapak Ibu mentor maupun dari Bapak Ibu peserta. Baik, izin. Selanjutnya kami akan sampaikan terkait dengan keberlanjutan dari aksi perubahan tersebut, Bapak Ibu, sesuai dengan SE dari Lembaga Administrasi Negara. Harapannya apa? Sesuai dengan amanah yang ada di dalam SE ini, untuk upaya peningkatan kualitas dari pelatihan tersebut, ya, dan untuk memotret dari dampak positif keberlanjutan dari produk yang dihasilkan oleh peserta, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan tentunya perlu kerjasama juga dari Bapak Ibu mentor. Yang pertama, pada komponen penilaian aksi perubahan terdapat aspek penilaian keberlanjutan aksi perubahan Bapak Ibu yang menitikberatkan pada kemampuan peserta untuk mendapatkan dukungan dan jaminan keberlanjutan dari aksi perubahan tersebut. Nah, terkait hal tersebut, maka untuk rencana tindak lanjut perubahan itu memerlukan satu, dukungan dari Bapak Ibu mentor. Jadi harapannya aksi perubahan yang telah disusun oleh peserta itu tidak berhenti hanya di jangka pendek saja Bapak Ibu. 2 bulan pelatihan selesai langsung sudah gitu. Nah, harapannya ini tetap ada rencana tindak lanjut. Keberlanjutan itu harus tetap ada di jangka menengah dan juga jangka panjang betul-betul bisa dilaksanakan. Sehingga nanti betul-betul dampak yang dirasakan untuk OPD dan untuk pemerintah itu jelas kelihatan seperti itu. Nah, ini perlu dukungan tentunya dari Bapak Ibu mentor. Yang kedua, mohon juga untuk bisa dituangkan di dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk menjamin keberlanjutan tersebut. Sehingga nanti derek Bapak Ibu yang Bapak Ibu peserta mengikuti PKA ini tentunya itu bisa dimasukkan dalam SKP masing-masing peserta. Sehingga nanti mau tidak mau aksi perubahan itu akan tetap berlanjut seperti itu. Dan juga diinformasikan kepada stakeholder serta didukung oleh stakeholder tentunya yang terkait dalam hal ini. Dan yang kedua, untuk memastikan keberlanjutan implementasi aksi perubahan itu, maka Bapak Ibu mentor memiliki kewajiban yang pertama bisa memberikan atau untuk memberikan pendampingan ya secara intensif kepada peserta dalam hal melalui dialog kinerja. Ini pesan dari SE Bapak Ibu dari Lembaga Administrasi Negara. Dan yang kedua, melakukan dialog dengan tim efektifnya dari aksi perubahan tersebut, ya baik internal maupun eksternalnya, dan juga bisa melaksanakan dialog menjadi bagian dalam penilaian seminar aksi perubahan. Nah, demikian Bapak Ibu terkait pesan dari SE Lembaga Administrasi Negara terkait keberlanjutan dari aksi perubahan yang telah inisiasi atau dibuat oleh peserta PKA. Perlu sangat penting peran dari Bapak Ibu mentor untuk bisa betul-betul aksi perubahan ini tetap berjalan sampai dengan jangka panjang.
Nah, ini form-formnya, ini nanti akan kami bagikan setelah peserta selesai mengikuti pelatihan. Sehingga secara rutin, 3 bulan sekali, paling tidak peserta nanti bisa mengisi, ya, menyampaikan ke kami, yang isian ini nanti akan kami sampaikan kepada lembaga administrasi negara sebagai bentuk laporan kami tentunya hasil dari rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh peserta. Dan ini juga perlu pembubuhan tanda tangan dari Bapak Ibu mentor tentunya. Ini untuk form selanjutnya, form dialog dengan tim efektif. Ini sekilas sudah ada bentuk-bentuk formnya. Sehingga nanti derek Bapak Ibu untuk bantuan dan kerjasamanya dari keberlanjutan aksi perubahan tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami akan sampaikan komponen penilaian yang nanti kami akan lakukan, yang akan kami recap kepada Bapak Ibu peserta tentunya pada saat mengikuti pelatihan ini. Ini sekilas sebenarnya ini untuk peserta seperti itu, tapi harapan kami Bapak Ibu mentor juga perlu perso biar apa-apa saja sebenarnya yang dinilai di dalam pelatihan PKA ini. Yang pertama, komponen sikap perilaku besarnya adalah 15%, dan untuk evaluasi akademik itu 15%, sementara untuk rancangan aksi perubahan 20%, dan implementasinya adalah 30%, dan untuk studi lapangan adalah 20%. Ini adalah komponen yang harus kami nilai seperti itu sesuai dengan yang ada di dalam kepelahan Bapak Ibu. Ini untuk komponen-komponen beserta prosentasinya. Dan pada akhirnya tentunya nanti saat peserta sudah menyelesaikan rangkaian ini dan pada saatnya di hari 105 hari besok tentunya kami akan lakukan penutupan dan nanti akan mendapatkan STTP tentunya. Nah, inilah yang nanti akan tertera di dalam STTP tentunya kualifikasi apakah masuk di sangat memuaskan ataupun baik. Nilai-nilainya tentunya ada di rentang tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari sharing ataupun diskusi kita pada pagi hari ini. Matur nuwun dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, ada salah dan khilafnya, tentunya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua. Untuk mengakhiri sharing pada pagi hari ini, izinkan kami akan tutup dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Pertama, membuat kue di hari raya. Cakep. Campur tepung bersama ragi. Cakep. Salam hormat dan undur diri saya. Semoga bermanfaat sharing season pada pagi hari ini. Matur nuwun. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian paparan terkait dengan kurikulum pelatihan dan juga ketugasan mentor gitu ya, instansi teknis dan juga tools yang digunakan selama rangkaian pelatihan ini sudah disampaikan secara lengkap. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi semakin memperkaya pengetahuan kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala OPD yang masih setia mengikuti sosialisasi ini. Terkait dengan skema pelatihan yang akan dilaksanakan, apabila ada sesuatu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau juga masukan di forum ini. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Dari Bapak Ibu peserta juga boleh kalau ada yang belum jelas mungkin.
Cukup, Oke, monggo Pak Sam. cukup. Oh, cukup. Oh, nggih. Mas, untuk dokumentasi itu. Cukup, Bu. Bentar, Bapak Ibu, ini untuk dokumentasi kegiatan. Monggo untuk Bapak Ibu yang masih belum membuka kameranya untuk buka untuk dokumentasi kami. Monggo Mas Iqbal untuk dibantu. Oke, baik Bapak Ibu, izin mengambil gambar yang baik. Satu, dua, tiga. Matur nuwun. Kemudian untuk yang layar kedua, mohon yang belum mantap, terakhir, mohon untuk Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila forum ini dirasa cukup, mudah-mudahan paparan tadi bisa menyegarkan dan juga memberikan semangat bagi Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan ketugasannya. Kami akan sangat mengapresiasi nantinya muncul inovasi, pembaruan, dan juga ide-ide cerdas dari implementasi aksi perubahan peserta pelatihan Angkatan 1 ini. Mari kita jalin kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan juga harmoni dengan berbagai pihak. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya untuk mengakhiri acara sosialisasi di pagi hingga siang hari ini dengan mengucap syukur Alhamdulillah, maka acara ini kami tutup. Kami selaku penyelenggara apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas fasilitasi acara ini, kami memohon maaf dan semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, matur nuwun Bapak Ibu sedaya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu.